Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Azza Syafira dengan NIM 220501229. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konvergensi Media, Televisi, dan YouTube. Topik ini membahas bagaimana media besar televisi konvensional dan platform seperti YouTube berkembang, bersaing, dan bertransformasi di era digital yang sekarang. Konvergensi media adalah proses peleburan berbagai bentuk media ke dalam satu platform media digital. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana TV dan YouTube tidak hanya bersaing, tetapi juga bisa saling mempengaruhi, bahkan berkolaborasi. Nah, ada beberapa perbandingan antara televisi dan YouTube yang berbagi dari berbagai aspek. Itu pertama, televisi itu aspeknya terjadwal, perlu di perangkat TV dan dikurasi oleh stasiun TV, sedangkan YouTube itu berbentuk fleksibel karena bisa dilihat dari ponsel, tablet, dan komputer. Selanjutnya, data tren konsumsi. Menurut data We Are Social 2024, lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia menonton video di YouTube setiap minggunya. Sementara itu, penonton di televisi menurun, terutama di kalangan usia 15 hingga 35 tahun. Namun, TV masih dominan untuk acara-acara besar seperti berita nasional, olahraga, dan hiburan keluarga. Oke, kemudian siapa yang bisa bertahan? Jawabannya bukan tentang siapa yang kalah atau yang menang, tetapi siapa yang bisa bertahan dengan adaptasi yang baik dan benar. Salah satunya adalah contoh TV konvensional yang kini merambah digital melalui streaming maupun platform OTT. Dan yang kedua adalah YouTube, mulai membuat sistematis yang profesional dan banyak digunakan oleh perusahaan besar maupun publik figur yang ada di pemerintah maupun di swasta. Salah satu contohnya adalah presiden, gubernur maupun wali kota. Dan yang ketiga adalah konvergensi. Konvergensi ini justru mendorong kolaborasi TV masuk ke YouTube. Begitu juga dengan konten kreator YouTube yang diundang atau diikut sertakan atau ditampilkan di TV. Ada juga studi kasusnya. Salah satu contohnya adalah RCTI dan Video menghadirkan siaran TV di platform digital. Yang kedua ada Deddy Corbuzier, mantan host TV ternama di Indonesia di siaran Trans 7 dengan membawakan acara hitam putih selama bertahun-tahun. Sukses besar di YouTube dengan format podcastnya yang sangat terkenal pada era ini. Yang ketiga ada Trans TV. Trans TV mengunggah cuplikan atau clipper programnya ke YouTube untuk menjangkau generasi muda. Jadi mereka membuat clipper bagian-bagian atau part-part dari siarannya untuk di-upload di digital platform, yaitu YouTube ataupun TikTok maupun yang lainnya. Dan terakhir ada tantangan maupun peluang. Hal ini harus kita menelisik lebih dalam bagaimana tantangan dan peluangnya. Yang pertama, tantangannya adalah TV itu adalah perubahan pola konsumsi, biaya operasional yang tinggi karena biaya produksinya, biaya SDM-nya yang besar, menghasilkan biaya operasional yang sangat besar juga. Yang kedua, YouTube itu persaingannya ketat, regulasinya juga ketat, dan harus kualitas yang bervariasi. Dan peluang dari masing-masing itu adalah hybrid platform, sinergi media, dan konten lintas platform. Yang kedua adalah monetisasi lebih fleksibel dan langsung ke penonton. Jadi monetisasi itu tanpa perantara. Jadi langsung dari konten kreator membuat sebuah konten yang menghasilkan monetisasi lalu mendapatkan duit tanpa perantara dari siapapun. Lalu kesimpulan dari kami ialah konvergensi media bukan soal pertunggangan atau pertarungan, tapi soal transformasi. Baik televisi maupun YouTube memiliki tempat dan peran masing-masing. Yang bertahan adalah yang mampu berinovasi dan mengikuti perubahan perilaku audiens. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf jika ada kesalahan atau perkataan saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.